Ya, kita lanjutkan. Ya, sudah jelaskan tadi kita terakhir membicarakan mengenai prinsip dan pendekatan dari etika ya. Pertama tadi kita jelaskan prinsip itu harus ada autonomi, kemudian ada kejujuran, honesty, kemudian ada keadilan, prinsip keadilan, dan yang terakhir itu integritas moral ya. Jadi ada 5 prinsip. Yang keempat itu saling menguntungkan, dan yang kelima ada integritas moral. Nah, sekarang kita bahas mengenai pendekatan tadi sudah kita bicarakan mengenai pendekatan utilitarian ya, atau pendekatan yang mengutamakan manfaat yang besarnya tapi dengan perhitungan atau benefit yang besar dengan perhitungan tetap mempertimbangkan biaya atau cost. Kemudian yang berikutnya dalam pendekatannya adalah pendekatan individual rights approach. Ya, jadi ini etika ini memang secara bisnis ini banyak dikembangkan di dunia barat ya. Dunia barat itu kan menjunjung tinggi nilai-nilai individual ya. Ya, menurut paham mereka bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk dihormati. Ya. Sehingga konsep individualisme itu dalam barat itu menjadi konsep yang menonjol ya. Nah, pada prinsipnya sebetulnya itu tidak dilarang ya, kita bahkan baik ya memperhatikan setiap individu ya, untuk dipertimbangkan dalam rangka menerapkan nanti kode etik itu tadi ya, etika bisnis misalnya ya. Nah, tapi kadang-kadang kepentingan individu ini seringkali berbenturan dengan kepentingan individu yang lain. Maka intinya kalau menurut saya ini ya, kalau memang
seperti itu, maka yang didahulukan adalah kepentingan bersama. Namanya ada satu orang yang harus kita perhatikan. Lalu kebetulan apa yang diinginkan untuk diperhatikan oleh satu orang itu bertentangan dengan seluruh orang yang ada di dalam perusahaan itu. Ya, walaupun itu baik, ya, itu harus kita pertimbangkan karena etika itu sesuatu yang tidak wajib, ya, tapi sesuatu yang dipertimbangkan untuk dijadikan pedoman dalam perilaku. Daripada mengorbankan banyak orang untuk kepentingan satu orang, nah, itu kita bisa mengalahkan kepentingan satu orang itu. Kecuali itu hubungannya dengan benar dan salah, ya, secara hukum maupun secara agama, ya, secara kepentingan perusahaan, ya. Nah, kalau satu orang itu memang benar secara hukum, sedangkan orang lain yang banyak itu salah, ya, saudara tetap harus berpihak kepada satu orang yang benar itu. Karena itu hubungannya dengan hukum. Hukum itu kan ada sanksinya kalau dilanggar, kan. Jadi pada masalah nanti perusahaan kena masalah. Karena apa ya tadi mungkin kode etik seseorang itu masih mungkin korupsi contohnya, ya. Mungkin nilai di Indonesia korupsi itu bukan sesuatu kejahatan yang harus dibenci. Kan banyak juga orang-orang yang melakukan korupsi itu cengenges. Dan masyarakat ketika melihat koruptor itu ya nggak terlalu membenci. Sehingga kalau nanti dia hidup di masyarakat itu hidup di masyarakat itu nanti dia juga tahu bahwa dia korupsi ya tetap aja dilakukan dengan baik. Beda kalau dengan pembunuh atau pemerkosa gitu, ya. Nah, atau yang istilahnya itu kan perbuatan amoral yang berhubungan dengan pelecehan seksual seperti yang kemarin terjadi, ya, yang hanya dihukum seumur hidup, ya. Korupsi aja untuk seumur hidup itu belum pernah terjadi. Oh, baru sekali, ya, Mukhtar itu, ya, ke Mahkamah Agung itu. Baru sekali dalam seumur hidup, tapi di Indonesia itu seperti itu, ya. Nah, sehingga kalau hubungannya dengan korupsi kadang-kadang ketika nanti terjadi di masyarakat, ya, perkeberpihakan itu bisa terjadi. Nah, kalau korupsi itu kan biasanya dilakukan bersama-sama, ya. Sehingga orang-orang kecipratan korupsi itu tadi, yang tidak korupsi itu pasti akan mengatakan tindakannya itu sesuatu yang harus dibela. Tapi kalau sudah tahu bahwa itu memang terjadi, ya walaupun dengan orang banyak harus dikalahkan. Korupsi ya korupsi, itu kejahatan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau menyangkut kepentingan hukum, saudara harus berpihak pada yang benar. Tapi kalau hanya kepada satu yang sifatnya etika, yang memang tidak ada sanksi, yang tidak harus dipaksakan, maka sudah boleh kadang-kadang switch, ya, dalam pendekatannya itu lebih mementingkan kepentingan umum dari kepentingan individu, walaupun itu sama-sama benernya, ya. Atau yang satu kurang beretika, yang satu sangat beretika, mungkin, atau yang satu kurang beretika, yang satu beretika. Kadang-kadang etika orang banyak itu bisa saja diikuti untuk kepentingan bersama. Karena memang etika itu sesuatu yang tidak harus. Sekali lagi, ya. Tapi sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Oke, jadi itu yang terkait dengan individual rights approach. Jadi boleh saudara melakukan pendekatan pribadi, tapi hati-hati dengan kepentingan bersama. Oke, yang ketiga, justice approach. Ya, justice approach. Justice itu keadilan juga sebetulnya, ya. Ya. Nah, pendekatan keadilan. Jadi keadilan tadi sudah jadi prinsip, nanti juga jadi bisa pendekatan. Ketika sudah mau menerapkan etika ini, merumuskan dan menerapkan etika ini, maka pembuat kedudukan itu, ya maaf, yang mempunyai kedudukan
ya, yang membuat etika, yang merumuskan, gitu kan, yang memiliki posisi yang tinggi biasanya itu dalam hal ini harus diseimbangkan dengan yang lainnya karena dia juga bagian dari organisasi bisnis itu. Oleh karena itu, intinya dia harus melayani pelanggan kalau hubungannya dengan pelanggan ya secara adil sama gitu ya. Baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Ya, diterapkan secara adil, diterapkan secara seimbang kepada pihak-pihak yang harus kita jadikan objek dalam etika bisnis itu. Oke, jadi itulah kira-kira dasar atau pendekatan dasar yang harus kita jadikan, bisa kata jadikan ya, semacam metode ya, atau pendekatan dalam menerapkan dan merumuskan dan menerapkan etika dalam usaha. Mana yang lebih ditemakan itu tergantung dari pilihan ya. Ini memang kadang-kadang ini bisa fleksibel ya. Kadang-kadang mungkin sudah cenderung pada utilitarian, mengurangi hak individual ya. Dan bisa juga kadang-kadang sudah bisa dalam kondisi tertentu bisa mengutamakan yang individual. Atau kalau individual ini berkaitan dengan pemilik perusahaan yang memiliki kekuasaan yang besar, kadang-kadang ya pendekatan individual ini penting. Oke ya, karena di tempat saya ini sudah azan, mungkin sesuai dengan etika yang jadi di Atamsa, kita adalah organisasi atau institusi yang menghormati nilai-nilai akhlak karimah agama Islam. Kita dengan pertimbangan etika itu kita akhiri kuliah kita walaupun waktunya masih ada sekitar 14 menit karena sudah azan dan kita mendahulukan mendengarkan azan. Kalau kita sudah dengarkan azan nanti waktunya habis. Maka kita akhiri aja di sini sampai di sini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.